saudara dimanapun Anda berada, kita akan sajikan beberapa informasi terupdate. Kita simak informasi berikut. Sebanyak 20 kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, terjaring operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kejati, Sumatera Selatan, Kamis 24 Juli 2025. Dalam OTT itu, total 22 orang diamankan, termasuk Ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kabupaten Lahat, dan seorang aparatur sipil negara ASN dari Kecamatan Pagar Gunung. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Sumsel, Adriansah, mengatakan bahwa OTT dilakukan saat para kepala desa mengikuti forum di kantor camat. Forum itu membahas permintaan dana kegiatan sosial. Menurut Adriansah, uang sebesar 7 juta rupiah per orang itu disebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, Kejati Sumatera Selatan belum menjelaskan lebih lanjut aparat penegak hukum dari institusi mana yang dimaksud. Adriansah menambahkan, OTT ini dilakukan sebagai peringatan agar para kepala desa tidak sembarangan menggunakan dana desa dan tidak mudah tergiur permintaan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Adriansah mengatakan, N selaku Ketua Forum Kades dan JS selaku Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung mengumpulkan uang daripada Kades dengan alasan untuk biaya forum seperti kegiatan sosial dan silaturahmi dengan instansi pemerintah. Pada tahap awal ini, lanjut Adriansah, para Kades telah mengumpulkan iuran masing-masing sebesar 3 juta kepada Bendahara Forum Kades dan dana yang diambil tersebut bersumber dari anggaran dana desa yang termasuk dalam keuangan negara. Menurutnya, kedua tersangka ini sudah melakukan hal serupa dan berlangsung lama, di bawah tahun 2025, tapi nilainya relatif lebih kecil daripada yang di OTT kemarin. Saat ini Kejaksaan, melalui jalur intelijen dan Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara akan mendampingi seluruh Kades dalam pengelolaan anggaran dana desa, sehingga tercipta tata kelola yang anti korupsi. Sementara itu, N dan Jess kini ditahan di Rutan Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Juli hingga tanggal 13 Agustus tahun 2025. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan berikutnya atau kedua pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau ketiga pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun para saksi yang sudah diperiksa saat ini kurang lebih berjumlah 20 orang. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan N dan JS sebagai tersangka dengan alasan: 1. Ditemukan fakta bahwa perbuatan kedua tersangka tersebut tidak hanya dilakukan pada tahun 2025, akan tetapi juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saat ini tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana ke aparat penegak hukum atau APH. Dan yang ketiga, Kejaksaan saat ini melalui jalur intelijen dan Datun akan mendampingi seluruh kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa sehingga tercipta tata kelola yang anti korupsi. Yang keempat, bahwa dalam penanganan perkara ini bukan hanya merupakan masalah nilai kerugiannya yang kecil, yaitu senilai 65 juta rupiah, akan tetapi lebih penting perbuatan mereka ini menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud. Kemudian modus operandi bahwa Ketua Forum Kades dan Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung dengan alasan untuk biaya forum seperti kegiatan sosial dan silaturahmi dengan instansi pemerintah, maka kedua tersangka meminta agar para kepala desa untuk iuran masing-masing dalam periode 1 tahun sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk tahap awal, para Kades telah menyerahkan uang tersebut masing-masing sebesar 3.500.000 rupiah
kepada bendahara Forum Kades dan dana yang diambil tersebut bersumber dari anggaran dana desa yang termasuk dalam lingkup keuangan negara. Dan dengan adanya penindakan yang kami lakukan ini, diharapkan ke depan akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dan desa-desa lain agar apabila ada peristiwa terserupa tidak menanggapi permintaan-permintaan yang berkaitan untuk mereka menyerahkan alokasi dana desa kepada orang yang tidak berhak. Itu sudah kami garis bawahi dan tegaskan. Apabila terjadi lagi hal seperti ini, kami tidak segan-segan akan kami tindak. Jadi supaya ada ketegasan di sini. Ke depan tidak ada lagi yang bermain-main dengan ADD dan DD ini. Kita dukung program pemerintah supaya alokasi dana desa dan dana desa ini dapat optimal dimanfaatkan oleh masyarakat kecil. Itu, ya. Demikian yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Mudah-mudahan teman media dapat memahami dan memaklumi. Terima kasih.